itu diklik dulu, Bu. Nah, ini udah Pak? Nah, tidak, Udah udah ya? masuk. Ya, silakan searching lagi, Bu. Oke, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Waktu pertemuan kita ini pada sesi terakhir udah pada siang. Mungkin kita sudah kurang semangat. Nah, jadi sebelumnya untuk pertemuan ke-10 ini kita seperti biasanya kita berdoa dulu sesuai dengan keinginan kita dengan mengucapkan Al-Fatihah. Berdoa selesai, kemudian pada materi yang ke-10 ini Ibu akan mematerikan tentang perencanaan anggaran kontingensi yang ada di rumah sakit. Nah, sebelumnya Ibu akan melakukan absen dulu ya, ini karena waktu siang biasanya banyak yang nggak hadir. Ina Sarifah, ada yang nggak ada ya? Hari? Izin. Oh, Ina Sarifah izin ya. Bardah, Hadir, Aryo, Bu. Sahid, Aryo Sahid, kemudian Nur Hidayah. Hadir, Bu. Hendy ya, terima kasih. Semoga materi ini bisa diserap ya, sehingga bisa bermanfaat untuk kita nanti. Adapun skenario pembelajaran kita hari ini, pendahuluan, kemudian kegiatan penjelasan materi, kemudian kegiatan diskusi, serta penutup yang dalam bentuk simpulan. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yaitu Ibu mengharapkan mahasiswa ini mampu memahami materi dengan baik, kemudian mahasiswa mampu melakukan identifikasi kebutuhan terhadap anggaran kontingensi ini. Kemudian mahasiswa juga mampu mengevaluasi penggunaan anggaran kontingensi dengan baik dan benar. Kita memilih metode pembelajaran kita adalah case method dengan orientasi time based project. Di sini sebagaimana kita ketahui, rumah sakit itu adalah suatu lembaga yang unik, yang kompleks. Jadi dalam merencanakan sesuatu itu tidak bisa dilakukan oleh sendiri-sendiri. Jadi kita memang harus tim dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun perencanaan kita harus dalam bentuk tim. Perencanaan kecil aja kita menggunakan tim, apalagi untuk perencanaan kontingensi ini. Nah, kita kira-kira Pak Hari, apa itu kontingensi Pak Hari? Bu, coba ulangi, Bu. Kira-kira kontingensi itu apa itu namanya? Kenapa kita rumah sakit itu perlu melakukan perencanaan anggaran kontingensi, Pak? Sementara yang lainnya kita memang seperti biasa, kita anggaran-anggaran yang lainnya, biaya operasional dan lain sebagainya itu kan kita selalu menganggarkan. Tetapi kenapa di balik semua anggaran yang kita anggarkan, kita perlu menganggarkan anggaran kontingensi ini? Iya, mungkin menurut saya, Bu, biar terkonsep anggaran yang akan digunakan pada saat itu, Bu. Itu Ya mungkin. betul sekali Pak, karena kontingensi ini adalah sesuatu hal itu yang terjadi yang tak terduga Pak. Jadi ketika terjadinya outbreak ya kan, ataupun musibah, kebakaran, banjir, nah kita rumah sakit itu tidak panik dengan anggaran. Nah untuk itu kita lebih bagus menganggarkan anggaran tersebut sebagaimana mestinya. Biasanya rumah sakit menganggarkan anggaran kontingensi ini sekian persen dari kebutuhan ataupun biaya operasional rumah sakit.
Nah, sebagai pendahuluan, kita ketahui bahwa rumah sakit itu adalah mempunyai tugas memberi pelayanan kesehatan secara perorangan, paripurna, yaitu dalam bentuk rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, pelayanan medis, dan pelayanan penunjang. Nah, untuk keterkaitannya anggaran kontingensi. Jadi seluruh pelayanan yang ada di rumah sakit ini itu akan mempengaruhi terhadap anggaran kontingensi. Kenapa? Setiap pasien-pasien yang datang ke rumah sakit itu akan melakukan akan harus mendapatkan pelayanan terhadap rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, dan penunjang medis. Karena pasien-pasien pasien-pasien yang emergensi itu yang mendapatkan musibah misalnya banjir, itu mereka memang harus dilayani, tidak bisa dilayani. Nah, makanya kita harus melakukan perencanaan yang betul-betul bagus ya. Jangan pasien-pasien yang seperti itu bisa terlantar. Nah, seperti masa COVID kemarin, kira-kira Bu Wardah, apa yang bisa kita gambarkan dengan anggaran kontingensi ini? Yang pastinya kalau misalnya pas waktu COVID, karena kebutuhan meningkat ya Bu ya, seperti tempat tidur, oksigen, berarti anggaran rumah sakit juga harus lebih besar dibandingkan yang sebelum-sebelumnya mungkin Bu. Ya, betul sekali Bu Wardah, karena untuk COVID kemarin, semua anggaran-anggaran operasional lainnya di stop, dialihkan menjadi anggaran untuk biaya kontingensi untuk kasus COVID, sehingga rumah sakit itu bisa menjalankan pelayanan untuk COVID itu sebagaimana mestinya. Jadi seperti yang tidak ada ruang isolasi, rumah sakit harus mengadakan ruang isolasi dengan sarana prasarana ruang isolasi itu sesuai dengan standar COVID. Kemudian pengelolaan rumah sakit yang baik diawali dengan perencanaan yang benar. Nah, jadi ada perencanaan pelayanan, perencanaan sarana prasarana, dan perencanaan anggaran. Nah, di perencanaan anggaran inilah harus kita sesuaikan dengan kebutuhan untuk anggaran kontingensi. Kemudian anggaran rumah sakit adalah rencana kegiatan yang disusun secara sistematis dan meliputi seluruh kegiatan dan aktivitas yang ada di rumah sakit. Nah, di sini kita bisa melihat faktor-faktor yang mempengaruhi sistem anggaran di rumah sakit. Jadi banyak hal ya yang mempengaruhi anggaran untuk rumah sakit, ya, yang diantaranya yaitu unit-unit lain di rumah sakit, kemudian peraturan, terutama untuk kita rumah sakit pemerintah. Nah, aturan dan regulasi itu sangat mempengaruhi dalam kita penyusunan anggaran. Kemudian untuk rumah sakit swasta ini adalah pemilik, rumah sakit pemerintah juga pemilik juga mempengaruhi. Nah, kira-kira sumber dana anggaran yang bagaimana yang harus kita siapkan untuk suatu organisasi rumah sakit itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Otomatis sumber dana anggaran yang ada untuk rumah sakit biasanya ada APBA, ada APBN, dan dana-dana hibah lainnya. Dan dengan adanya aturan Badan Layanan Umum, rumah sakit sudah sangat fleksibel dalam mengelola anggarannya. Nah, tentang iptek, sebagaimana kita ketahui, Pak Henry ya, yang komputer Pak Nur Hidayah, secara teknologi komputer nih, iptek yang sangat pesat dan tajam di rumah sakit. Kira-kira menurut Bapak itu anggarannya bagaimana Pak? Yang terkaitnya dengan dana kontingensi ini? Kalau menurut saya ya Bu ya, kalau untuk teknologi itu harus memenuhi, terus harus sesuai dengan kondisi rumah sakitnya. Tentunya kalau rumah sakitnya nggak tinggi atau lebih ibaratnya modern, terus tingkat teknologinya harus canggih juga Bu. Ya, betul sekali Pak Nur Hidayah, karena teknologi kedokteran ini cukup tinggi perkembangannya dan disesuaikan dengan kondisi keuangan atau anggaran sebuah rumah sakit, baik itu rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah. Kemudian anggaran yang sudah tersedia misalnya,
itu harus dilakukan proses penganggarannya agar anggaran itu bisa digunakan di saat terjadinya kontingensi. Jadi ada input, ada proses, dan ada output. Jadi dari bagaimana kita melakukan input, dari diharapkan ini mahasiswa bisa melakukan identifikasi ya. Ini mahasiswa semua bisa mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan kejadian-kejadian yang akan terjadi sehingga kita sesuaikan dengan kebutuhan pasien. Nah, seperti kita jelaskan tadi di awal, di rumah sakit itu melakukan pelayanan rawat inap, rawat jalan, ya, ada pemeriksaan penunjang, ada obat-obatan dan sebagainya. Nah, kita harus melakukan identifikasi anggaran sesuai dengan jenis-jenis pelayanan yang ada di rumah sakit. Nah, kemudian kita rencanakan. Nah, setelah direncanakan, anggaran tersebut akan dibahas dan disetujui. Nah, kalau kita rumah sakit pemerintah, otomatis kalau masih menggunakan anggaran itu yang kita kontingensi, kita menggunakan anggaran dari dan APBD atau APBN, kita harus ada disetujui oleh gubernur ataupun menteri ya ke APBN. Nah, bagaimana dengan anggaran BLU atau BLUD? Nah, itu cukup hanya direktur yang menyetujuinya. Dengan ada tetapi disetujui dievaluasi oleh Dewan Pengawas Rumah Sakit. Nah, jadi rumah sakit itu ada Dewan Pengawas. Dewan Pengawas itu dia bisa mengawasi terhadap pelayanan medis dan pelayanan keuangan rumah sakit. Ya, nah di sini bisa kita lihat sebagai gambaran jenis-jenis anggaran kontingensi. Nah, pernahkah kita merasakan saat COVID kemarin, ya, saat COVID kemarin, bagaimana sulitnya beberapa rumah sakit, terutama kita rumah sakit daerah, dengan sarana prasarana yang kurang, kita harus melayani pasien COVID. Nah, jadi inilah kenapa kita perlu melakukan anggaran kontingensi ini. Nah, ketika terjadinya disaster, di sini ada misalnya kebanjiran, gempa bumi ataupun kebakaran. Nah, inilah yang perlu diidentifikasi oleh kita ya. Ini semua mahasiswa Ibu, tolong ini diperhatikan gambar ini. Nah, ini kenapa ini yang sebelah sini yang ada kem-kem ini? Ini apa maksudnya ini? Bisa dijelaskan oleh Pak Hari? Ya. Hendi. Oh, Pak Iya, Handi. iya. oh Pak Pak Hendi Edi. saya Ibu. Pak Handi, Pak. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Menurut saya kenapa bisa terjadi foto-foto di kem-kem seperti ini karena daya tampung rumah sakit ini udah nggak bisa lagi menampung korban bencana, Bu. Maka perlu ada kem-kem yang lain seperti itu, Ibu. Ya, betul sekali, Pak Hendi. Jadi dalam kita merencanakan anggaran kontingensi ini, kita tidak hanya menganggarkan seperti sarana prasarana obat-obatan, bahan habis pakai, dan lain sebagainya. Kita yang utama adalah kita harus merencanakan kem-kem yang berstandar, ya, standar untuk bencana kontingensi ini. Jadi ketika terjadi bencana, nggak mungkin pasien yang bencana ini kita campur dengan pasien yang ada reguler seperti biasa. Misalnya ke IGD semua, nggak mungkin dia tampung ke IGD semua. Jadi kita harus merencanakan adanya camp dengan kapasitas yang besar, dengan alat-alat kesehatan, tempat tidur yang sesuai dengan standar kontingensi. Nah, inilah perlu kita menganggarkan dana tersebut. Ya, benar sekali Pak Hari jawabannya. Nah, kemudian ini perencanaan anggaran kontingensi. Jadi perencanaan kontingensi ini mempersiapkan organisasi agar siap melakukan merencanakan secara efektif jika terjadi keadaan darurat. Jadi perencanaan anggaran kontingensi rumah sakit ini sangat penting ya. Dan kita harus memastikan kapasitas rumah sakit kita mampu enggak. Jadi anggaran kontingensi ini disesuaikan dengan kemampuan rumah sakit. Kalau pemerintah daerah atau pusat bisa memberikan sedikit anggaran ini, itu cukup luar biasa. Tetapi biasanya
kalau kita rumah sakit daerah biasanya dari provinsi ya, dari dana APBD. Dan untuk rumah sakit yang sudah BLUD mengelola pengelolaan keuangannya dengan badan layanan umum, kita ada namanya dana-dana badan layanan umum, dana BLU. Dana BLU itu dana yang kita ambil sekian persen dari biaya operasional rumah sakit. Biasanya kita mengambil total biaya operasional rumah sakit, misalnya ada 100 miliar. Kita mengambil 10% dari 100 miliar tersebut untuk pengadaan, untuk biaya, untuk perencanaan biaya kontingensi. Nah, apa saja sih langkah-langkah perencanaan anggaran kontingensi rumah sakit? Nah, ada beberapa di sini. Ada 7 kalau nggak salah. Nah, di sini ada identifikasi risiko. Kita jadi ini tolong diperhatikan ya. Nanti kita ada tugas dalam bentuk tugas inilah, ini langkah-langkah ini sangat perlu, sangat penting untuk dijalankan ya. Jadi kita harus melakukan identifikasi, harus ada evaluasi dampak risiko, harus ada menentukan besaran anggaran kontingensinya, kemudian menyusun rencana aksi darurat. Nah, dalam semua ini kita ini jadi gambaran untuk tugas ya. Nanti kalau ada yang nggak jelas bisa ditanyakan. Ini bisa gambaran untuk tugas kita nanti. Ini mekanisme penggunaan dananya bagaimana. Jadi mekanismenya itu seperti kita menggunakan dana BLUD. Mekanismenya sebagaimana kita menggunakan dana-dana lainnya harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Kemudian penyimpanan dan likuiditas dana. Nah, setelah dana itu kita plotkan, di manakah dana itu disimpan? Ini dana untuk kontingensi ini sifatnya harus liquid. Dia harus sifatnya liquid dan mudah diakses. Kenapa? Mudah diakses. Kenapa? Kira-kira Pak Nur Hidayat. Ya Bu, boleh diulangi lagi Bu. Untuk dana untuk kontingensi ini dia harus sifatnya liquid, mudah diakses. Kenapa? Itu harus dilakukan seperti itu. Jadi dia tidak bisa disimpan dalam bentuk aset. Dia harus disimpan dalam bentuk liquid. Kenapa Pak? Ya, karena untuk liquid itu kan bisa diambil kapanpun ya. Jadi seandainya kalau kita ada bencana, kondisi aset dana kita berupa emas, susah menjualnya gitu. Jadi kita harus ada dana yang bisa digunakan secara langsung itu. Ya benar sekali Pak Nur Hidayat. Jadi yang namanya kejadian tiba-tiba, nggak mungkin kita menjual aset dulu baru kita harus ada uang. Jadi kita harus dana kontingensi ini memang harus liquid ya, dalam bentuk tabungan ataupun deposito ataupun dana-dana yang mudah dicairkan. Kemudian adanya review dan evaluasi berkala. Nah, jadi setiap kapan ini dilakukan review ataupun evaluasi berkala terhadap dana kontingensi ini. Jadi biasanya kita lakukan setelah terjadinya kontingensi, sudah selesai semua, dari hasil evaluasi itulah kita melakukan review untuk dana-dana kontingensi ini. Artinya setelah terjadi musibah, kita selesai, sudah merawat, sudah melayani, sudah semua, sudah membuat laporan. Sampai dengan tingkat laporan dan evaluasi. Jadi itu adalah untuk reviewnya. Nah, ini langkah-langkah ini yang kita pakai nanti ya untuk tugas ya. Mohon diperhatikan. Nah, ini ada contoh implementasi. Anggaran kontingensi untuk bencana alam itu mengalokasikan dana untuk keperluan evakuasi pasien. Contohnya ini bila terjadi bencana ya, kita harus dana apa saja yang harus kita alokasikan. Jadi ini sesuai dengan nomor 1 ini. Kemudian nomor 2 anggaran kontingensi untuk wabah apa aja. Kalau untuk bencana alam apa aja. Jadi ini dibuat dalam bentuk tabel nanti ya. Dibuat dalam bentuk tabel, kemudian dianalisis, diidentifikasi, sehingga dia menjadi dalam sebuah dokumen sebagai laporan. Apa manfaat dari perencanaan anggaran kontingensi ini? Tadi sudah kita jelaskan, dana kontingensi ini kita siapkan agar ketika terjadi kontingensi,
kita selaku pengelola rumah sakit ini tidak boleh menolak pasien. Nah, itu intinya. Kita tidak boleh menolak pasien. Pasien itu harus kita layani. Nah, jadi agar tidak panik, pemilik rumah sakit ini tidak panik, maka kita harus menyiapkan dana-dana kontingensi ini. Kemudian meningkatkan kepercayaan terhadap apa? Kenapa kita harus meningkatkan kepercayaan kepada staf, pasien, dan pemangku kepentingan di sini? Kira-kira Bu Wardah? Gimana Bu, bisa diulangi lagi Bu pertanyaannya? Manfaat dari perencanaan anggaran kontingensi. Salah satunya adalah untuk meningkatkan kepercayaan dari misalnya kalau kita selaku direktur, misalnya Ibu Wardah selaku direktur rumah sakit. Untuk meningkatkan kepercayaan kepada karyawan, kita harus menyiapkan dana kontingensi ini. Kenapa dana kontingensi ini harus disiapkan? Oke, mungkin menurut pendapat saya Bu, kayak kejadian misalnya COVID gitu ya, itu kan kita tidak bisa memprediksi. Makanya harus disiapkan untuk sebagai mungkin persiapan apabila terjadi suatu, misalnya kalau kayak kemarin kan selama 2 tahun gitu kan, jadi mungkin harus dipersiapkan, disusun dengan baik gitu. Ya, benar sekali Bu Wardah. Jawabannya. Kemudian yaitu yang ketiga adalah meminimalkan gangguan. Di sini kita memastikan bahwa dalam menjalankan Waktunya sudah habis, Ibu. proses habis Bu ya. Baik. Terima kasih Bu. Ini ada masih materinya, masih ada tugas dan diskusi. Baik. Terima kasih, Ibu. Saya langsung berikan mikrofon kepada Prof. Badeni. Silakan, Prof. Ya, silahkan. Ada yang komen? Kalau nggak ada satu komentar saya. Kalau kita menunjuk untuk semuanya aja, bukan ini sebenarnya berlaku juga. Itu jangan langsung nunjuk, namun ditawarkan dulu. Mengapa? Jadi untuk mengelola kelas, kalau seandainya satu kelas, soalnya hanya berapa orang, tidak begitu nampak. Tapi kalau satu kelas sampai 20 orang, maka kita tunjuk yang sebelahnya orang yang tidak memperhatikan. Sekaligus apa namanya untuk orang tadi memperhatikan, tadi sudah saya singgung dari sana. Jadi jangan langsung tunjuk si A. Kalau seperti itu dampak negatifnya ya, aman saya nggak ditunjuk. Ya, ini dia nggak konsentrasi, tetap nggak konsentrasi dan berhatiin. Tapi kalau kita tunjuk yang kira-kira sebelahnya gitu, nah, kita agak mikir pasti dia ini apa namanya akan mendengarkan itu. Ya, nah, jadi proses ditawarkan, maka kita akhirnya akan perhatian semua. Kemudian kita tunjuk yang tadinya kurang perhatian pada kita, itu tekniknya. Jadi jangan langsung ditunjuk. Ini, ya sebelumnya sudah ada. Nanti ada beberapa kali tadi Ibu langsung tunjuk. Nah, itu apa namanya? Itu jangan dikurangi di frekuensi itu, kan ya itu. Sehingga supaya kelas itu semuanya memperhatikan pada kita. Itu poin utama yang menjadi perhatian kita. Kalau di sisi yang lain, karena tadi waktu memang masih sedikit sekali, ya disusun kembali. Nah, nanti rancang waktu kalau kita memberikan kuliah, nah itu kita rancang sesuai persediaan waktu yang tersedia untuk kita. Sisi itu yang perlu. Kalau yang lain saya kira udah bagus dan terima kasih. Ini sekali lagi seperti yang katakan, nanti siapa yang bertemu di mana itu saling nyapa itu ya. Ini kalau saya kalau seperti kemarin 40 lebih orang mahasiswa, ini yang saya lihat hanya 1-2 orang ya, bisa aku nggak hafal nama ini wajah-wajah orang itu ya. Ini nah itu bisa saling komunikasi akan menjadi lebih bagus ini.
Saya kira itu pertemuan kita pada hari ini. Nah, terima kasih. Apa namanya, secara umum sudah lebih bagus dibandingkan angkatan 5 kemarin. Terus aja gitu. Enggak itu ya. Untuk yang dengan sekelompok saya ya, yang kelompok lain saya nggak tahu gitu. Ya itu. Ya, ini. Saya kira itu saya serahkan pada Bu Sonia.